Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Adista Sterini SEMM selaku pembimbing mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul implikasi manajemen operasional dalam studi kelayakan bisnis. Pertama, perkenalkan dulu, saya sendiri Beli Wirawijaya selaku presenter pertama. Yang kedua ada Mbak Azaskia Zahro. Yang ketiga ada Fitri Handayani. Baik, yang pertama, pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal dalam suatu sumber daya yang tersedia dalam suatu proses transformasi, sehingga menjadi output yang mempunyai manfaat lebih dari sebelumnya. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Aza. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Beli, yakni mengenai keputusan dalam manajemen operasional. Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan bidang manajemen operasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu desain produk dan jasa, perencanaan proses produksi, layout fasilitas, penentuan lokasi dan material handling, desain tugas dan pekerjaan, peramalan produk dan jasa, penjadwalan dan perencanaan produk. Kemudian, proses produksi. Jenis proses produksi dibagi menjadi 3, yakni fokus proses, fokus produk, dan fokus proses berulang. Kemudian, perencanaan proses keputusan membuat sendiri atau membeli dibagi menjadi 6, yaitu biaya, kapasitas, kualitas, kecepatan, reliabilitas, serta keahlian. Selanjutnya, pemilihan peralatan dibagi menjadi 5, yaitu biaya pembelian, biaya operasi, penghematan harian, peningkatan dan pendapat, serta risiko dan ketidakpastian. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitri Handayani. Terima kasih kepada Mbak Sa. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang dokumen proses produksi. Dokumen yang menjelaskan secara detail proses pabriksasi dan distribusi suatu produk disebut rencana proses. Rencana proses terdiri dari A. Blueprint atau cetak biru adalah gambaran detail perencana produk. B. Bill of material yaitu daftar bahan baku dan komponen yang akan digunakan oleh suatu produk. C. Yaitu assembly chart atau produk struktur diagram adalah suatu diagram skematik yang menjelaskan hubungan setiap komponen dengan induk rakitan. Pengelompokan dari komponen ini akan menjadi sub rakitan. Yang D. Operation process chart atau diagram proses adalah daftar operasi yang harus dilakukan dalam proses pabriksasi suatu produk. E. Flow chart atau diagram alur adalah diagram yang menjelaskan kegiatan produk mulai dari datangnya bahan baku sampai produk jadi dapat diamati secara jelas. D. Pemilihan teknologi. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan proses produksi adalah pemilihan teknologi. Teknologi dalam berproduksi dapat memilih yang sederhana atau yang canggih. Hal ini tergantung kepada kebutuhan dan keadaan. Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan manajemen operasi menyangkut 2, yaitu teknologi pabriksasi dan teknologi informasi. Kedua teknologi ini
terbukti dapat merubah secara drastis proses produksi yang tradisional menjadi proses produksi modern. Pertama, teknologi pabriksasi di bidang manufacturing meliputi computer aided manufacturing, computer aided design, numerical control machine, robot, automated quick phasing, dan flexible manufacturing system. Di bidang jasa meliputi electronic fund transfer, automatic teller machine, electronic data interchange, facsimile, barcode. Teknologi informasi DSS atau Decision Support System, sistem informasi manajemen. Perencanaan kapitas. 1. Pengukuran kapitas. Kapitas yang diukur berdasarkan outputnya, misalnya pabrik tekstil diukur dengan kemampuan menghasilkan tekstil. Kapasitas seorang karyawan diukur dengan kemampuannya untuk menghasilkan barang. Kapasitas yang diukur berdasarkan masukannya, misalnya kapasitas perguruan tinggi didasar atas kemampuannya untuk menampung mahasiswa. Kemampuan rumah sakit didasarkan pada kemampuan rumah sakit dalam menampung pasien. 2. Perencanaan kapitas jangka pendek. Menurut Krajewski dan Litzman, perusahaan dapat melakukan 5 cara dalam menangani kapasitas untuk jangka pendek, yaitu meningkatkan jumlah sumber daya, memperbaiki penggunaan sumber daya, memodifikasi produk, memperbaiki permintaan, tidak memenuhi permintaan. Yang ketiga, perencanaan kapitas jangka panjang. Strategi melihat dan menunggu kebutuhan barang oleh konsumen. Ada kemungkinan lembur dan kerjasama dalam pihak luar. Kerugian karena pengangguran kapitas lebih tinggi daripada penolakan permintaan konsumen. 4. Strategi ekspansionis pengusaha. Menambah kapitas pabriknya setelah diketahui bahwa prospek permintaan cukup banyak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada Mas Beli. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.